Dan tiba-tiba, jadi tiba-tiba pas gue lagi pusing dengan itu, kita lagi bahas itu, tiba-tiba Widya itu melihat ke arah jendela keluar yang ada hordengnya, yang hordengnya kebuka sedikit itu. Dia bilang, astagfir, langsung ketawa seperti seorang sinden, dan itu suara wanita. Panik gua. Siapa ini gitu kan. Dan bapaknya langsung keluar. Karena apa? Ternyata si Widya ini suaranya udah berubah, dan itu dia ketawanya itu seperti seorang sinden. Bokap Widya keluar, dan bokap Widya pun nggak pakai basa-basi, sepertinya dia udah tahu nih kalau si Widya ada kerasukan. Jadi akhirnya apa? Gua sama bokapnya Widya bawa Widya ke kamarnya, kita gotong ke kamarnya. Kenapa? Dia meronta-ronta. Dan karena hiruk pikuk itu ramainya itu, akhirnya apa? Kakaknya Widya dan nyokapnya Widya pun terbangun. Dia masuk ke dalam kamarnya Widya itu dan melihat si Widya. Yang lucunya lagi, ternyata si Widya ini banyak yang merasukinya. Karena apa? Suara yang ada di tubuh Widya itu berubah-ubah, berganti-ganti. Dan waktu kita bilang, ini siapa? Ya kan, sambil kita bacakan ayat-ayat apa segala macam itu, dia bilang banyak. Banyak ini apa maksudnya? Ternyata yang merasuki diri Widya, menurut informasi dari si Pak Ustadz ya, Pak Ustadz, nanti ada Pak Ustadz yang mengobatinya, itu ada 7 makhluk. Yang pertama dia ngaku katanya adalah penunggu dari air terjun Maribaya. Yang kedua dia mengaku katanya kuntilanak dari gua Belanda yang kita lewatin tadi. Sampai akhirnya gue mikir, oh ternyata yang ngeliatin kita waktu pas maghrib tadi mungkin maksud si Widya adalah si kuntilanak ini dari gua itu. Terus ada lagi yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu pohon di dekat tol Jati Bening itu. Ada lagi yang mengaku dirinya adalah penunggu rumah kosong. Ada lagi yang mengaku dirinya adalah pocong. Dan satu makhluk lagi yang mengaku dirinya bernama Mary. Jadi kalau menurut pengakuannya, Mary ini adalah makhluk yang menjaga Widya. Jadi suara ini berubah-ubah terus. Berubah-ubah terus sampai akhirnya apa? Meronta-ronta apa segala macam, berisik, gaduh di rumah itu. Sampai akhirnya apa? Para tetangga pun keluar. Mungkin kepo gitu ya. Pengen ngeliat rame-rame apa sih, kata dia gitu. Di situ ada satu ibu-ibu yang aku katanya bisa dalam artian menetralisir ini, ya kan. Dari saat ibu-ibu itu pegang, si kuntilanak yang katanya dari gua Belanda itu, ya kan, sambil terus ketawa itu, wah, dengan suara sindennya segala macam ini berganti-gantian itu, dia bilang, kamu nggak bakal bisa ngeluarin saya, kata si kuntilanak ini, dan nggak ada yang bisa ngeluarin saya kecuali si XXX, gue lupa namanya siapa, ya, ada satu nama yang dia sebut. Orang itu gue lupa nama lengkapnya siapa. Tapi ternyata si XXX ini, nama yang dia sebutkan ini adalah anak dari si ibu yang katanya bisa tadi ini, dan anak itu sudah wafat. Lucu kan? Tahu dari mana makhluk ini tentang si anak yang sudah wafat, anak si ibu ini yang sudah wafat. Akhirnya apa? Gue ditarik keluar sama si ibu ini tadi. Sini nak, keluar dulu nak, kata si ibu yang bisa ini tadi ya. Dia bertanya, kronologi ceritanya seperti apa sih? Ya kan? Nah, pas gue keluar, di saat gue keluar ini, si bokin gue, si Widya ini teriak-teriak seperti ketakutan. Gue dilema dong. Gue pasti kepikiran tentang Widya, ya kan? Gue kepikiran juga dengan ingin menceritakan kronologinya seperti apa ke si ibu ini. Tapi akhirnya apa? Gue pilih ke Widya, dan gue menceritakan ke ibu ini hanya secara singkat saja kejadiannya.
Dan gue kembali lagi ke dekat Widya, dan tetangga-tetangga yang lain sibuk dengan handphonenya. Dia mulai telepon, kira-kira siapa yang bisa gitu kan, siapa yang bisa ngeluarin ini, siapa yang bisa menetralisir ini gitu kan. Apa akhirnya datang Ustadz, ya kan, datang seorang Ustadz. Dan di situ sambil nunggu si Ustadz, itu, dan akhirnya si Ustadz ini juga yang bilang katanya ada 7 makhluk di dalam tubuh si Widya ini tadi. Lucunya lagi, setiap gue membacakan apa ya, lafaz Allah gitu ya, setiap gue bacakan ayat kursi, makhluk ini juga ikut membaca, ya kan? Makhluk ini juga ikut membaca gitu kan, mengikuti kata-kata kamu. Dikeluarin satu gitu kan. Sampai akhirnya tiba-tiba si Widya ini bilang, aku takut, jangan bawa aku. Jadi ada satu makhluk yang ngomong, jangan bawa aku. Katanya aku masih ada di dalam tubuh Widya, dan jangan bawa aku. Jadi gue lihat lagi jam, waktu itu kurang lebih udah jam 2 malam. Jadi ternyata mungkin gue si Widya kerasukan itu udah 2 jam dan udah capek banget. Tapi udah pada keluar ya. Hanya sisa 2 makhluk di tubuh Mary, di tubuh Widya itu ada 2 makhluk lagi. Yang pertama itu si kuntilanak yang tadi mengaku katanya dia tidak akan bisa dikeluarkan oleh siapapun kecuali dengan si XX ini tadi, dan satu lagi Mary yang menjaga si Widya. Nah, jadi apa ya? Ada gejolakan, ada satu gejolak perebutan kekuasaan dalam tubuh Mary, karena dalam satu tubuh ada 2 makhluk yang masuk secara bersamaan, di mana si kuntilanak ingin menguasai si Mary, ingin menjaga si Widya. Gitu. Jadi tiba-tiba si Mary waktu itu bilang, ya kan, Mary ini makhluk yang merasuki ini tadi. Dia bilang, saya tidak akan keluar sebelum kuntilanak yang ada di tubuh Widya keluar. Dia bilang, saya sayang banget sama anak ini, kata si Widya, kata si Mary ini tadi. Anak ini nurut sama orang tua, tidak pernah meninggalkan sholat, selalu rajin tahajud. Itu yang dikatakan si Mary, ya kan. Kalian di sini semua baik, harus baik sama orang itu, ya kan. Sampai apa ya, lucu. Di sini lucunya gini, si Mary itu makhluk, satu sosok makhluk yang ternyata dia bunuh diri, ya kan. Dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada waktu itu. Memberikan nasihatnya gini, kalian semua yang di sini baik-baiklah sama orang tua. Jangan sampai seperti saya yang gak pernah nurut sama orang tua, sering ninggalin sholat. Sampai apa ya, Mary itu nyesal. Dia menyesal hidup di dunia dengan menyanyiakan orang tuanya yang gak pernah sholat. Dan ternyata Mary ini hamil. Mary ini hamil dan bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, jangan ikutin saya, kata Mary. Tapi si Mary ini sayang sama si Widya. Dan dia bilang, kalian gak usah takut. Saya di sini untuk menjagai si Widya, kata si Mary. Ya kan? Dan saya baru keluar jika kuntilanak yang ada di dalam tubuh Widya ini baru keluar. Jadi capek kita waktu itu. Dan lucunya lagi, si Mary ini bisa jadi apa ya? Kalau menurut gue sih kocak. Menurut gue lucu ini. Kesurupan Mary. Di saat kalau yang keluar adalah kuntilanak, dia suaranya aja ketawa seperti satu sisi yang jahat. Tapi yang ketika si Mary yang keluar, ya kan, sosok Mary yang muncul, dia seolah-olah gini. Semua yang ada di sana dibilangin, oh kamu itu begini, jeleknya kamu itu begini, jeleknya kamu itu begitu. Semua diomongin. Sampai dia juga bisa tahu, dia bilang, di komplek ini katanya ada orang yang main narkoba, ada orang yang biasa main pelacur, dan ada yang orang yang nyimpen wanita-wanitanya di rumahnya. Maksudnya wanita simpanan. Dan dia bilang waktu itu, maaf,
rumahnya ada 4 rumah dari rumah si Widya ini. Di rumah itu ada rumah 2 lantai. Di lantai bawahnya itu dia nyimpan narkoba, dan di rumah itu juga dia menyimpan pelacur. Wallahu alam. Kita skip cerita ini. Kita balik lagi ke cerita si Widya tadi. Terus bergejolak seperti itu, terus berkecamuk seperti itu, ribut. Jangan sampai tiba-tiba keluar lagi suara si Widya bilang, aku capek, tolong, gue capek. Itu suara Widya merintih gitu, sampai akhirnya kita semua yang megangin semua di situ. Sampai akhirnya tiba-tiba datang seorang kiai dengan setelan Betawi, dengan kopiah khas Betawinya itu. Dia masuk, nggak tahu siapa yang panggil waktu itu. Dia masuk, dia langsung bilang, ya kan? Mungkin udah tahu ya, si Pak Kiai ini udah tahu kalau makhluk di situ ada 2. Langsung dia bilang, lu setan pada mau keluar kagak? Rasanya gitu kan. Lu setan mau gua keluarin secara paksa apa mau keluar sendiri? Dengan lantang. Si kuntilanak bilang, ya kan, emang lu bisa keluarin gua? Kata si kuntilanaknya gitu. Dan lucunya lagi seperti ditantang. Jadi si Pak Ustadz ini seperti ditantang oleh si kuntilanak, ya kan? Dan sedangkan tiba-tiba muncul lagi suara si Mary. Mary bilang, saya mau keluar sendiri Pak Ustadz. Gitu. Asalkan si kuntilanak ini keluar dulu. Kalau kuntilanak ini belum keluar, gue nggak mau keluar. Itu yang dibilang si Mary. Sedangkan kuntilanaknya ketawa terus lagi, seolah-olah tidak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkan dia, ya kan? Nah, dari situ akhirnya apa? Si Pak Kiai ini tadi, ya kan? Dah dudukin, kata dia. Jadi si Widya itu disuruh duduk dan memunggungi Pak Kiai itu tadi. Dia pegang punggung si Widya ini sama Pak Kiai itu. Dia pegang, ya kan? Tiba-tiba kuntilanak ini keluar. Tidak ada lagi suara kuntilanak itu lagi. Tidak ada lagi suara kuntilanak itu. Yang muncul suara Mary. Mary bilang, saya suka tempat ini. Saya suka dengan anak ini. Ya, karena apa? Di rumahnya si Widya ini, Bokin Gua ini itu biasa dipakai untuk tempat ngaji, ya kan? Biasa untuk dipakai tempat ngaji dan apa ya? Jadi si Mary ini suka dengan mendengarkan orang mengaji Al-Quran itu. Tapi nggak pakai ngomong panjang, langsung dikeluarin lagi juga sama si Pak Kiai ini. Karena apa? Tidak ada satu makhluk pun yang boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi langsung dipotong, langsung dikeluarin, ya kan? Oleh Pak Kiai itu tadi. Terus dari situ alhamdulillah tiba-tiba sadar si Widya. Sadar, dia merintih, kecapean, dan dipeluk sama ibunya sambil nangis. Dia bilang, gue capek, kata Widya. Sambil nangis itu tiba-tiba ketawa lagi. Si Widyanya ketawa lagi. Wah, suara kuntilanak itu masuk lagi. Dan lucunya kuntilanak ini ngomong lagi, ya kan? Kuntilanak itu ngomong lagi katanya, Ustadz bego, kata si kuntilanak tadi. Emang lo buang gua kemana? Sampai gua bisa masuk lagi dengan gampang ke si tubuh Widya ini gitu kan? Nah di situ gue capek, jujur, sumpah gue capek banget. Sampai gue bilang waktu itu kan ke si kuntilanak itu, lo kalau memang lo berani, gue bilang ke kuntilanak itu, mendingan lo masuk ke gue. Karena apa? Di situ apa ya? Dalam keadaan ini, dalam kondisi ini, gue ngerasa terpojok. Kenapa gue bilang ngerasa terpojok? Karena orang taunya si Widya ini barusan pergi sama gue. Dan orang pasti ngeliatin ke arah gue tuh seperti diajak kemana lah si Widya ini sama gue. Diajak kemana lah si Widya ini sama si Firman. Jadi seolah-olah kayak gue yang disalahkan dengan kejadian ini. Dan disitu gue kesel banget, ya kan? Dan alhamdulillah waktu itu gue ditenangin sama orang-orang di sekitar. Dan tetangga-tetangga pun yang tadinya ramai, tiba-tiba mulai hilang, mulai pulang. Karena mungkin mereka bosan melihat
si Widya ini kerasukan. Dan waktu itu aku lihat ternyata sudah jam 4 pagi. Sudah jam 4 subuh. 4 jam boken gua kerasukan. 4 jam gua ngerasa bersalah. Nah, balik lagi. Di saat kuntilanak ini masuk, Pak Kiai pun ya nggak begitu saja, nggak diam kayak gitu aja. Dia bilang, wah setan begini perlu nih, kata dia, ini perlu dengan cara yang beda nih. Akhirnya apa? Waktu itu Pak Kiai ini mengeluarkan satu benda, bentuknya kayak paku dari tasnya dia itu. Gua nggak tahu apa itu ya. Tapi bentuknya paku, bukan keris, bukan. Bentuknya seperti paku. Ditempelin ke jidatnya itu. Ke ubun-ubun si Widya itu. Waktu itu kalau aku nggak salah dengar, dia membacakan surat Al-Hasyr. Gue nggak hafal suratnya apa. Tempelin, ya kan? Di situ apa? Dipaksa keluar. Dipaksa keluar dan dia bilang, lu keluar nggak? Lu keluar nggak? Cepet lu keluar. Apa gue paksa keluar, kata Pak Kiai sambil membaca surat Al-Hasyr itu tadi. Keluar. Alhamdulillah si kuntilanak itu keluar, dan tapi muncul lagi suara si Mary, ya kan? Si Mary tahu-tahu apa ya, muncul karena tadi dibentak sama Pak Kiai ini tadi kan, mau keluar apa enggak. Si Mary muncul, dia bilang, iya Pak Kiai, gitu kan, sambil nundukin kepalanya gitu kan, ya Pak Kiai, saya janji saya akan keluar gitu kan. Cuman si Mary ini mau keluar aja pakai acara ceramah dulu. Terus dia bilang, hormati orang tua kalian yang masih ada, doakan orang tua kalian yang masih ada. Jadi apa ya? Seolah-olah dia menampakkan atau memposisikan diri dia adalah makhluk yang baik, makhluk yang menyesal di saat hidupnya. Dan di situ sekali lagi Pak Kiai nggak pakai basa-basi, jebret, kepret. Nah, dia langsung dipotong pembicaraan si Mary tadi, dan dikeluarkanlah si Mary dari tubuh mungkin gua si Widya itu tadi, ya kan? Alhamdulillah azan subuh berkumandang, dan alhamdulillah juga dua makhluk yang tadi berkecamuk atau berebut kekuasaan di dalam tubuh Widya ini tadi keluar dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Pak Kiai tadi. Alhamdulillah di situ keluar. Jadi waktu itu kita sholat subuh berjamaah, ambil air wudhu, sholat subuh berjamaah, dan langsung istirahat. Jadi waktu itu si Widya tidur sama nyokapnya, sedangkan aku tidur sama abangnya. Kejadian tadi malam dari jam 12 malam sampai subuh itu ternyata membuat kami memang sangat-sangat lelah, hingga akhirnya hari Minggu jam 10 pagi alarm berbunyi dan aku terbangun karena memang sudah sangat lelah. Jadi bangunnya agak siangan, dan aku juga punya rencana sore atau malam aku akan pulang lagi ke Bandung. Karena apa? Aku hari Seninnya harus ada kuliah. Dan di jam 10 pagi itu, di saat aku terbangun, yang kebetulan aku juga tidur di lantai 2 bersama kakaknya si Widya, gue lihat kakaknya Widya masih tidur pulas, ya. Dan di situ aku bangun sambil ngucuk-ngucuk mata, mengingat-ingat lagi kejadian semalam, dan langsung ku ambil handukku, gue buka tas, gue ambil handuk gue, pakaian ganti gue ambil, gue mandi, ya. Jadi gue pengen mandi, gue keluar dari kamar, baru turun berapa anak tangga dari lantai 2 itu. Di situ gue udah ngeliat si Widya ternyata udah bangun duluan, dan dia waktu itu sudah mandi, dan Widya lagi duduk di bangku sofa itu sambil kaki dilipat ke atas, sambil toples cemilan itu dia jepit di pahanya, di antara pahanya sambil makan cemilan. Di situ gue tegur Widya, udah bangun Yang? Dan tiba-tiba Widya tuh melihat ke arah gue, ya, melihat ke arah gue,
tapi tatapannya beda. Matanya ngelotot, terus apa ya, dengan wajah sinis gitu loh. Dan di situ langsung seketika aku nganggep, kok pacar gue kayak gini ya? Kayaknya ini bukan pacar gue dah, ini bukan Widya dah. Aku ngerasa di situ bahwa Widya ini apa ya, masih ada yang merasukinya. Masih ada makhluk lain yang di dalam tubuh Widya. Itu dia melotot. Seperti kalau teman-teman bisa bayangkan, itu seperti aktor atau artis antagonis dalam sebuah sinetron, dalam film-film. Dia melotot ke arah gue. Dan situ gue juga ngelotot juga gitu kan, kok ngerasa aneh. Ngelotot gue tuh ngerasa apa, melotot karena merasa aneh. Sedangkan Widya itu melototin gue sepertinya, melototin seperti menantang, seperti seorang yang jahat. Dan seketika ibunya keluar waktu itu dan menegur, ya kan, ayo mas mandi gitu kan. Dan di situ Widya langsung berubah lagi. Dia langsung ngomong, udah buruan mandi, mumpung kamar mandinya kosong. Jadi terkesan seperti gini loh. Ada seorang aktor artis yang di saat tidak ada nyokapnya, tidak ada ibunya, dia itu jahat sama gua. Tapi di saat ada orang lain, di saat ada ibunya, dia pura-pura baik di depan gua. Ya kan? Cuman karena gua ngehormatin orang tuanya, ngehormatin si nyokapnya ini tadi, nggak gua ambil pusing. Yaudah deh, gua langsung mandi. Langsung masuk kamar mandi dan balik lagi. Waktu di kamar mandi itu, gue dalam pemikiran gue tuh gini, nanti gue setelah mandi ini, gue harus kayak gimana? Gimana dalam artian, gue ngehadapin Widya ini gimana? Karena gue yakin betul, yang gue rasakan dia bukan Widya yang gue kenal. Ini makhluk lain. Dan bener. Di saat gue keluar dari kamar mandi, selesai mandi, gue keluar dan gue langsung mau naik ke atas. Itu nggak gue tegur, Widya yang apa menghadap ke arah lain, masih duduk di sofa itu, nggak gue tegur, gue langsung naik aja ke atas. Dan waktu itu gue lihat abangnya Widya, kakaknya Widya itu sudah nggak ada, sudah bangun entah kemana, udah keluar. Jadi gue beresin pakaian, masukin lagi ke ransel. Tapi akhirnya gue mikir, wah gue nggak nyaman nih di sini. Gue ngerasa nggak nyaman, gue ngerasa nggak tahu ya, apakah mungkin kesalahan gue waktu tadi malam itu gue nantangin makhluk ini, ya kan? Gue suruh keluar, gue tantangin, suruh ngelawan gue. Tapi di sini gue bukan ngerasa takut, bukan. Gue cuma ngerasa nggak nyaman aja dengan lingkungan ini. Tapi akhirnya tiba-tiba suara bapaknya Widya manggil, katanya, "Man, makan dulu," kata bapaknya itu. Di situ aku cuma bengong aja sambil beresin pakaian itu, cuma bengong aja, nggak turun, nggak apa. Tapi akhirnya beberapa saat kakaknya Widya naik nyusulin aku ke atas waktu itu. "Ya man, makan dulu man." Turun, akhirnya kan turun, dan di situ Widya itu apa ya? Kembali menjadi baik, dia sudah ada di meja makan, dia siapkan bangkuku, dia siapkan piringku, dia siapkan nasiku, bahkan sampai kami itu sepiring berdua. Makan sepiring berdua dan disuap-suapan, dan di situ kembali Widya yang manja itu muncul. Cuman anehnya, setiap Widya berbicara, itu suaranya itu bukan suara Widya. Maksudnya dalam artian gini, nada dari suaranya itu seperti seorang sinden, ada mendayunya, mengalun gitu. Dan gue yakin betul, Widya bukan kayak gitu suaranya. Dan gue di situ tiba-tiba mundur gue. Di saat dia ngomong itu gue mundur. Karena gini, kita cuma berdua sama Widya ya. Dia tuh sampai ngomong, "Lo kenapa takut sama gua?" kata si Widya. Dan di situ gua nggak ladenin. Karena apa? Gue tahu persis ini bukan Widya. Tapi akhirnya setelah makan, kita duduk lagi di sofa, ya kan? Gue ngobrol sama si Widya ini, ngobrol sama Widya. Dan gua tanya, "Lu sadar nggak sih kalau lu nada bicara lu itu bukan lu?" Gua tanya ke Widya. Dan ternyata Widya nggak sadar. Kata Widya, "Biasa aja kok, gue ngomongnya biasa aja, nggak ada yang berubah," kata dia. "Dan sifat gue, sikap gue pun biasa aja," kata Widya. Tapi gue tahu persis, Widya menjadi seorang sinden. Dan ternyata cerita atau kejadian tadi malam itu belum berakhir. Kejadian tadi malam masih berlanjut di hari ini.
Cuman caranya lebih halus, caranya lebih lembut. Tidak seperti tadi malam yang frontal, yang agresif. Ini lebih halus. Tapi gue sadar ini bukan Widya. Dan alhamdulillah obrolan kami enak. Sampai gue bilang, Wit, gue kok masih kepikiran ya sama kejadian tadi malam. Gue bilang ke dia. Dan Widya pun nyaut. Gitu. Kejadian yang mana, kata dia gitu. Masalah perjalanan di bis, kata dia gitu. Masalah di Maribaya, atau masalah yang kesurupan tadi malam, kata dia gitu. Ya semuanya gue bilang gitu kan. Tapi akhirnya apa? Waktu itu gue ngelihat jam dinding di rumah Widya itu menunjukkan jam 11.05. Tapi gue bilang ke Widya, Wid, gue kalau ngelihat apa ya, ngelihat jam 11.05 kok ada trauma. Karena seperti kejadian tadi malam 23.03 sampai 23.09. Ada sebuah kejadian yang di luar batas nalar gue. Dan si Widya disitu cuma ketawa aja. Udahlah, nggak usah diingat-ingat, kata dia gitu. Udahlah, biasa aja. Dan akhirnya gue bilang juga, karena ada rasa yang nggak nyaman di hati gue ini, gue bilang, nanti abis zuhur gue balik ya ke Bandung. Alasan gue waktu itu adalah apa? Hari Senin gue ada kuliah pagi, alasan gue, ya kan, dan gue juga nanti kan hari Rabu gue bakal ke Bekasi lagi menghadiri wisudanya si Widya. Jadi gue butuh istirahat atau segala macam. Pokoknya banyak alasan aku bikin di situ. Dan si Widya kembali dengan cemberutnya, dengan manjanya, dia bilang, katanya mau pulang malam, cepet banget pulangnya. Tadi gitu kan. Ya mau gimana lagi, aku udah ngerasa nggak nyaman dan aku punya alasan untuk pulang. Dah, aku ambil tasku, ya kan, aku naik lagi ke atas, aku siap-siap, segala macam. Dan waktu itu juga udah azan zuhur. Ya. Dari jam 11 kita ngobrol panjang yang nggak perlu aku ceritain. Tapi tiba azan zuhur, aku sudah bawa tasku, memang sudah niat pengen pulang gitu kan. Jadi dia balik lagi nanya, yakin loh pulang sekarang, nggak mau nanti malam aja? Tapi nada ngomongnya itu seperti nantang, bukan Widya, nadanya sinis. Ya gue bilang, gue balik lah, kata gue gitu. Nah di situ juga datang bokapnya, kita ngobrol, gue pamitan apa segala macam, dan kita ngebahas juga evaluasi masalah tadi malam. Sambil gue mesen taksi, ya kan, sambil nunggu taksi, ngobrol-ngobrol singkat, dan kita bicarakan juga nanti konsep di hari Rabu, Widya itu kan nanti hari Rabu bakal wisuda, itu gimana kita bicarakan, teklapnya seperti apa. Taksi datang, aku naik taksi jurusan Jati Bening, dimana nanti dari Jati Bening ini, ya kan, aku bakal turun di pinggir tol itu, dan aku nanti akan melanjutin naik bis ke Bandung seperti biasa. Singkat cerita, aku sampai di Jati Bening, di jalan tol itu, tapi di sisi yang berbeda. Dan di situ aku lihat ke seberang jalan. Seberang jalan adalah tempat aku turun tadi malam. Dan buat teman-teman yang lain, jika ingin ceritanya dibawakan, ingin ceritanya disampaikan, dan ingin berbagi pengalamannya, bisa mengirimkan ceritanya langsung melalui DM Instagram, melalui email, atau masuk ke dalam grup Sahabat Misteri. Itu ada 2 grup, nanti linknya kita kasih di deskripsi videonya.